Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمون أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Begitu disebutkan di dalam kitab sejarah. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Dia berkuasa 400 tahun lamanya. Penguasa tunggal, syarqan wa gharban, dari mulai belahan timur dunia sampai ke barat, tunduk di dalam kekuasaannya. Lalu kemudian datanglah Nabi penyuruh kepada tauhid, menghadap penguasa yang hebat, raja segala raja di atas dunia. Apa kata Nabi tersebut kepada raja yang kuasa itu? Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawabannya? Dengan sombong dan angkuh dia berkata, Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Rabbun ghairi, adakah yang lebih berkuasa di dunia ini selain aku? 400 tahun membuat dia merasa bahwa dia Tuhan, sampai-sampai keluar dari mulutnya, Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ba'udah. Di dalam Al-Quran Allah tidak malu menciptakan suatu makhluk bernama ba'udah, nyamuk. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk, wa ma fauqaha, lebih kecil daripada nyamuk. Apa yang terjadi? Nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya, terus ke dalam lubang batang hidungnya, sampai ke otaknya, dan nyamuk itu pun menggigit otak di kepalanya. Lalu kemudian dia mengambil martil, memukul-mukul kepalanya, sampai orang-orang di sekelilingnya menyangka bahwasanya rajanya sudah gila. Sampai habis segala usaha, makin sakit, tak dapat diceritakan, tak dapat diungkapkan dengan kata-kata bagaimana rasanya, dan akhirnya dia pun mati. Dia dicatat di dalam sejarah, raja itu bernama Namrud. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang orang-orang yang angkuh dan sombong. Dia tidak mati disambar petir, dia tidak mati ditimpa batu yang besar, dia tidak mati dengan sesuatu yang hebat, akan tetapi dia mati karena makhluk yang hina, yang kita pun dapat membunuhnya dalam satu kali tupukan. Berpuluh nyawa nyamuk akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari berganti, musim berubah. Dunia ini diisi oleh orang-orang yang angkuh dan sombong. Maka selesaikah dunia dengan matinya Namrud? Tidak. Lahir lagi generasi yang lebih canggih daripada Namrud, lebih kejam dari Namrud. Apa yang dia lakukan? Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'ahum.
lebih sadis daripada Namrud. Anak laki-llaki dia sembelih hidup-hidup, anak perempuan dia biarkan karena tidak melawan. Anak laki-laki yang dia nampak dalam mimpinya akan menarik mahkota di kekuasaannya, maka setiap orang yang melahirkan anak laki-laki pada tahun itu dia bunuh, dan anak perempuan dibiarkan untuk hidup. Sampai pada akhirnya dia berkata dengan lantang kalimat berbeda, substansi makna yang sama. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabbukum adalah Tuhan kalian, al-a'la, yang paling tinggi. Ternyata kekuasaan bisa merubah makhluk merasa menjadi khalik. Orang kalau sudah terlalu lama berkuasa, melihat manusia tertunduk-tunduk ketakutan, maka berubah dalam dirinya berkata, kaulah yang paling berkuasa, engkau adalah Tuhan. Itu pernah terjadi kepada Namrud dan menular kepada Farao. Al-Quran menyebutnya dengan kata Fir'aun. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan Fir'aun? Diceritakan di dalam Al-Quran, hatta idza adrakahul gharaq, ketika dia tenggelam di Laut Merah, ketika air itu masuk ke dalam tenggorokannya dan terus ke dalam paru-parunya, maka hancur paru-paru di dalam tubuhnya. Sebodoh-bodoh anak kecil, tidak akan ada air masuk ke dalam paru-parunya. Anak kecil yang belajar minum, kalau sampai air masuk ke dalam saluran nafasnya, dia pasti akan tersedak. Tersedak adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada saluran nafas, ada saluran minum. Udara tidak akan mungkin diisi dengan air, karena kalau sampai air masuk ke dalam saluran udara, maka hancurlah paru-paru. Allah ciptakan satu kuasa bernama tersedak. Tersedak adalah kuasa yang paling ringan, yang paling ringan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil yang tidak ada upaya pun pasti akan tersedak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada Fir'aun, jangankan untuk menggenggam dunia, jangankan untuk membunuh Musa, jangankan untuk membunuh Bani Israel, untuk tersedak pun kau tak kuasa, wahai Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa. Manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk yang paru-parunya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang udaranya titipan Allah, dan hembusan dan tarikan nafasnya semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya dan daya kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selesaikah dunia dengan matinya Namrud dan Fir'aun? Tidak. Muncul lagi mereka yang sombong dan angkuh. Macam-macam nama sejarah mencatat. Hari berganti musim berubah, isi dunia sebenarnya itu saja. Namanya berbeda. Dia pernah bernama Namrud, dia pernah bernama Fir'aun, dia pernah bernama Qarun, dia pernah bernama Abu Lahab. Maka selesaikah dunia? Belum. Dunia masih berlanjut melahirkan makhluk-makhluk. Ada yang rendah hati dan tawadu, ada yang zuhud dan rida, ada yang mencari kemuliaan Allah, ibtigha amradatillah, ada yang mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga yang dititipkan harta dan kuasa, akan tetapi dia lupa bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan penguasa modern yang mengatakan memiliki teknologi yang hebat? Ada yang mengatakan bahwasanya dia memiliki pengetahuan yang hebat, dapat menyangkal gempa. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu musibah yang kecil bernama gempa, maka hancurlah negara mereka. Ada lagi penguasa yang mengatakan bahwasanya dia memiliki populasi manusia terbanyak di dunia, sampai-sampai dia mengatakan dia adalah penguasa dari dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan suatu musibah kecil yang bernama virus, maka hancurlah negaranya, hancurlah perekonomian mereka, sampai-sampai seluruh dunia
mendapatkan efek dari virus tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana diri kita? Bagaimana diri kita yang dititipkan harta dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan menjadi penguasa ataupun orang yang sombong dan angkuh seperti pendahulu kita Namrud dan Fir'aun? Na'udzubillah. Akan tetapi kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kuasa, suatu harta, suatu titipan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjadi orang-orang yang zuhud, menjadi orang-orang yang ridha, orang-orang yang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa dan khilaf kita, dan kita berdoa dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan sebagai hamba-hambanya yang zuhud dan tawadhu, dan menjadi hamba yang ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari sifat angkuh dan sombong. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمون، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال آية الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجبر إنصارنا. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم. اللهم اهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر يهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيم الصلاة.